Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wulan Suci, NIM 1903056022 dari Peternakan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai proses fertilisasi pada ternak. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu fertilisasi. Fertilisasi adalah suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Yang selanjutnya adalah fungsi fertilisasi. Yang pertama, fungsi reproduksi. Pada fungsi ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik induk ternak. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya, sehingga diperoleh individu normal 2N. Yang kedua adalah fungsi perkembangan. Pada fungsi ini, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zigami dengan pronukleus jantan, dan akan membentuk zigot. Akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Kemudian yang berikutnya, proses perjalanan sperma menuju tempat fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi dalam tubuh jantan. Sperma yang keluar dari tubulus seminiferus akan masuk dalam vas deferens, yang kemudian akan bergerak secara perlahan. Dari vas deferens, spermatozoa akan masuk ke ductus epididymis. Di bagian ini, spermatozoa akan mengalami kapasitasi atau pematangan secara fisiologis dan siap untuk diejakulasikan sewaktu-waktu. Dari ductus epididymis, spermatozoa akan masuk ke vas deferens. Sperma mampu bergerak karena kerutan otot yang disebabkan oleh rangsangan yang sangat kuat. Vas deferens pada beberapa jenis hewan berfungsi sebagai penyimpanan mani. Pada vas deferens akan bermuara fascicula seminalis yang memberikan plasma pada sperma. Dengan rangsangan yang kuat, sperma akan dikeluarkan melalui uretra. Yang kedua, fertilisasi di luar tubuh jantan. Proses ini dapat ditemukan pada hewan-hewan tertentu, pada avertebrata, pisces, dan amfibi. Mani diejakulasikan di dekat telur yang dikeluarkan oleh betina secara serentak. Sperma akan bergerak ke dalam media yang dalam hal ini adalah air, kemudian membuahi sel telur. Yang ketiga, fertilisasi dalam tubuh betina. Pada proses fertilisasi ini, sperma disalurkan ke tubuh betina melalui media yang dimasukkan atau kontak langsung dengan kelamin betina. Spermatozoa harus mempunyai kemampuan untuk mencapai tempat terjadinya fertilisasi di bagian ampula dari uterus. Beberapa faktor fisiologis yang berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan spermatozoa adalah volume ejakulat, tempat deposisi, dan anatomi saluran reproduksi betina. Proses fertilisasi dimulai dari jutaan sel sperma akan berenang menggunakan flagelnya menuju sel telur. Dalam perjalanannya, sel sperma harus dapat mengatasi hambatan kimia dari saluran reproduksi betina. Hanya satu sel sperma yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur. Untuk menembus lapisan pelindung sel telur, sel sperma mengeluarkan enzim yang tersimpan pada akrosomnya. Dan enzim ini digunakan untuk mencapai sel telur. Setelah sperma membentuk kontak dengan sel telur, membran sel telur secara bertahap akan larut, sehingga sitoplasma dan inti sperma dapat masuk. Selanjutnya, sinyal kimia akan dihasilkan oleh permukaan sel telur untuk mematikan sel sperma lainnya yang ada di sekitar sel telur. Terbentuklah zigot dan terjadilah pembuahan. Sel telur yang telah dibuahi memulai perjalanannya menuju ke rahim. Dalam perjalanannya, sel telur yang dibuahi akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan akhirnya membentuk suatu kumpulan sel yang banyak, yang dikenal dengan stadium morula.
Stadium morula akan membentuk blastula dan akan menempel pada endometrium pada dinding rahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.